Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang game edukasi. Kalian pada tahu nggak sih apa itu game edukasi? Game edukasi sendiri berasal dari kata bahasa Inggris yaitu education yang berarti pendidikan. Untuk menurut Prensky 2005, game edukasi sendiri merupakan game yang didesain untuk belajar, tetapi tetap bisa menawarkan bermain dan bersenang-senang. Di sini kita akan belajar tentang pengembangan game edukasi sederhana yang berjudul Atlantis Treasure. Nah, di sini dalam pengembangannya kita mengacu pada latar belakang, tujuan, dan juga metode. Nah, nanti juga akan disajikan hasil dari proyek yang telah kami buat. Di sini untuk latar belakangnya sendiri yaitu kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini. Karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Seiring berkembangnya teknologi saat ini, seharusnya bisa dimanfaatkan dengan tepat. Karena dengan memanfaatkan teknologi bisa membantu dan mempermudah dalam berbagai hal, terutama dalam hal belajar. Salah satu teknologi yang terus berkembang pesat dan dianggap bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan adalah dengan melibatkan game. Karena game menggabungkan antara media lagu, teka-teki, dan permainan. Sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Game sebetulnya akan sangat bermanfaat jika dimanfaatkan secara positif. Seperti game yang berfungsi sebagai sebuah media edutainment, yaitu media yang menggabungkan unsur edukasi dengan hiburan atau sering disebut bermain sambil belajar. Game edukasi ini dikemas dengan menarik, sehingga diharapkan menjadi media pembelajaran yang praktis dan menyenangkan, yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, serta dapat meningkatkan ketertarikan siswa dalam mempelajari matematika, dan dapat dijadikan sarana untuk belajar secara mandiri dan sebagai sumber referensi siswa. Adapun tujuan dari pengembangan game edukasi yang telah kami buat. Tujuan yang pertama yaitu untuk dijadikan salah satu media pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dipahami. Sehingga gadget tidak hanya digunakan untuk bermain permainan umum saja, melainkan ada unsur pendidikan di dalamnya. Untuk tujuan yang kedua yaitu untuk mempermudah proses pembelajaran. Dengan adanya game edukasi matematika ini, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berhitung dalam proses pembelajaran matematika dan menghilangkan rasa jenuh dan takut untuk belajar matematika. Tujuan yang ketiga yaitu untuk daya tangkap pembelajaran, khususnya matematika ya, yang baik pada saat ini atau sebelumnya yang lebih ditekankan kepada pendidikan visual yang terlihat menarik dengan tambahan gambar dan suara. Untuk tujuan yang terakhir yaitu untuk upaya meningkatkan efisiensi penyediaan aplikasi pendidikan, khususnya matematika, dengan berbagai alternatif dan inovasi baru dalam hal pemrograman. Adapun metode dalam pengembangan game edukasi yang telah kami buat. Metode yang kami gunakan yaitu metode penelitian dan pengembangan. Dengan model yang kami gunakan adalah model 4D. Dalam model 4D ini ada 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap define atau pendefinisian. Yang kedua adalah tahap desain atau perencanaan. Yang ketiga adalah tahap develop atau pengembangan. Yang keempat adalah tahap disseminate atau penyebarluasan. Yang pertama adalah tahap define. Tahap ini digunakan untuk menentukan dan mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan di dalam proses pembelajaran serta mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan game yang akan dikembangkan. Yang kedua ada tahap desain. Tahap ini bertujuan untuk merancang suatu game edukasi yang dapat digunakan dalam pembelajaran, misalnya dengan membuat storyboard. Untuk tahap yang ketiga yaitu tahap develop.
Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan game edukasi yang sudah sesuai dengan ketentuan dan layak digunakan. Selanjutnya, tahap yang terakhir yaitu tahap disseminate. Tahap ini bertujuan untuk menyebarluaskan aplikasi game edukasi, misalnya melalui link HTML atau nantinya bisa diunggah di Google Play Store. Nah, di halaman pertama game Atlantis Treasure yang telah kami buat ini disajikan menu main dan aturan main. Nah, di sini sebelum kalian melakukan permainan ini, maka sebaiknya kalian melihat aturan bermainnya terlebih dahulu agar nantinya kalian bisa memenangkan game ini. Di halaman pertama ini, kami juga menyajikan nama dari anggota kelompok kami. Nah, di sini dalam aturan bermainnya dituliskan kalahkan penjahat dengan cara menabrak mereka. Tapi tunggu dulu, hitung berapa kekuatan yang diperlukan untuk menghancurkan kapal mereka. Hitung hasil dari operasi bilangan yang ada di kapalmu. Apabila hasilnya lebih besar dari kapal kamu, maka kamu bisa menabrak dan menghancurkan mereka. Namun sebaliknya, apabila poin mereka lebih tinggi dari kamu, maka berhati-hatilah sebab kapal kamu bisa rusak dan hancur. Nah, setelah kalian membaca aturan bermain, kalian bisa lanjut bermain game. Nah, di sini dalam kamu bermain game ini, nantinya kamu akan menemukan sebuah peta untuk menuju ke peradaban yang hilang yaitu Atlantis. Banyak penjahat yang mencoba untuk merampas peta tersebut darimu. Kalahkan mereka dan capailah Atlantis untuk meraih kemenangan. Semoga beruntung. Nah, di sini jika kalian menang, maka kalian dalam game ini akan diarahkan pada selamat kamu telah menemukan Atlantis. Nah, jika kamu dalam permainan game ini kalah, maka langsung ke halaman game over. Sayangnya kapalmu telah karam. Nah, dari sini kalian bisa memulai permainan game ini dari awal kembali. Oke, jadi di sini untuk halaman awal kita akan melihat main teks ini. Kamu telah menemukan peta untuk menuju ke peradaban yang hilang. Kita klik di sini. Nah, di sini untuk halaman awalnya tadi aturan main sudah dijelaskan di penjelasan awal. Kemudian langsung saja kita klik main. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini di sini kita bermain menggunakan keyboard. Di sini kan 7 dikurangi 3 itu hasilnya adalah 4. Berarti kita serang kapal yang hasilnya 4 di bawah dari 4. Nah, ini oke, ini 2 tambah 1 sebenarnya bisa, cuman kita nggak tahu belakangnya itu berapa, jadi kita main aman aja. Oke, ini kita tabrak, kita terus kita kumpulkan sampai kita dapat poin yang tinggi. Kita tabrak terus untuk kapal yang jumlah ataupun nilainya itu kurang dari 4, sehingga total serangan kita dengan total serangan mereka itu masih besar kita, sehingga yang hancur adalah kapal mereka kayak gini. Nah, gimana kalau kita coba nabrak kapal selam yang memiliki nilai lebih besar dari 4? Oke, kita coba. Ini 7 kali 2 sama dengan 14 ini. Nah, kita tabrak. Nah, game over. Sayangnya kapal telah karam. Nah, itu tadi hasil dari pengembangan game yang telah kami buat. Kami anggota kelompok Marceria Dwi Cahyani, Abdurrahman Mustafa, Asmaul Karimah Putri, dan juga Ferry Ferdiansah Pratama mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.